Berarti tahan banting ya Pak Irfan ya. Yang ada pilihan. Gak ada pilihan, oke. Cuman Pak, kalau untuk seseorang yang melihat ini tidak ada pilihan, maju terus gitu ya Pak ya, tanpa katakanlah tidak ada saran-saran gitu ya, semua menyarankan resign gitu ya, tidak ada buku juga untuk belajar gitu ya. Tapi kok Bapak bisa ditaubatkan menjadi top CEO gitu ya, top 100 CEO gitu ya, last year ya? Ya itu bahaya kali. Saya juga terkagum-kagum juga ngelihat beberapa CEO yang saya tahu lebayan gitu selama ya kan kita yang dikit-dikit. Tapi your question leads to one thing yang saya mau share ya sebenarnya gitu kan. Jadi kalau ditanya what's the plan pada saat itu nggak ada. Sebenarnya kita bertahan ya, kita diskusi segala macam. Tapi after all the things gone ya, saya dan teman-teman direksi juga manajemen kita sering mendiskusikan. Jadi sebenarnya apa yang bisa membuat kita ini bertahan? Gitu. Apa yang membuat kita bisa lalui ini gitu. Dan saya mohon maaf, ini saya preach kemana-mana, emang akhirnya gitu kan, mungkin slide yang terakhir ini. Jadi kita tarik mundur segala macam, next. Jadi di dalam kita coba merefleks balik, kita tanya juga banyak orang, what is interesting lihat Garuda pada waktu Anda jadi kreditur, menerima proposal, berinteraksi sama kita. Mereka mayoritas datang dengan satu thinking bahwa ketika deal sama Garuda itu enak. Karena apa? Karena Anda dan tim selalu coba cari solusi di balik perbedaan yang ada. Kan waktu ya bayangin saya ngomong recovery 20 sen kan udah mereka mintanya recovery 100 sen kok. $1 kok ini kita tawarin 20 sen ini kan. Tapi ya kita ajak diskusi, kita ajak bicara dan endless meetings dan segala macam, tentu banyak kata-kata kotor di dalamnya itu ya. Tapi ya telan aja, orang kita ngutang kan kita mesti siap menerima kenyataan bahwa dihajar orang gitu kan. Jadi kita dianggap dan akhirnya kita juga menyimpulkan bahwa kita nih tim yang dan selama 3 tahun coba cari solusi. Salah satu solusi yang saya selalu banggakan itu adalah masker pesawat. Masker pesawat, kan gila kan masker pesawat kan? Ngapain? Tapi ketika kita bikin, kita kaki gimana? Coba dia bikin masker Pak, siapa tahu orang bergembira. Ternyata para pilot juga rebutan mau terbangin pesawat itu. Saya bilang ngapain lu nggak bisa ngeliat juga maskernya gitu kan? Ya tapi kan kalau udah mendarat bisa foto-foto. I've been in this plane gitu kan. Terus kemudian ternyata kita lihat juga para penumpang sebelum naik pesawat berhenti gitu kan. Oh, ternyata dalam segala macam kesulitan ini kita juga bisa menciptakan kok keceriaan. Yang kedua kita bikin ini, saya di dalam perjalanan itu bersama teman-teman DSC menemukan bahwa ada orang-orang maniak fotografer nih. Istilahnya spotter gini sekarang, saya dikirim-kirimin terus, ada pesawat terbang, inilah gitu, ngapain juga saya bilang, kayak orang nggak jelas gitu foto-foto pesawat yang itu tuh terus gitu kan. Terus kita undang, kita bikin yuk menjelang maghrib, kita buka orang untuk bisa foto di Garuda Maintenance Facility. Itu pesawat lagi parkir banyak, kita suruh foto gitu kan. Nggak dalam 15 menit habis. Dan waktu saya datang itu memang gila, lihat orang tidur-tiduran foto dari sana, lihat foto. Ya artinya apa, we can still create sense of happiness lah di banyak orang. Nah untuk bisa dapetin solusi, untuk bisa ketemu solusi, kita juga dalam diskusi kita juga menyimpulkan bahwa hanya orang-orang yang berpikir positif yang mampu mencari solusi. Bukan berarti solusinya benar ya. Berpikir positif. Nah, untuk bisa berpikir positif saya harus klaim saya kalau udah kayak begini sangat arogan. I'm running a company, the worst company in Indonesian history lah. Dengan restrukturisasi yang paling buta. Jadi saya bisa bilang sama Anda kalau bagaimana caranya berpikir positif. Nomor 1, jangan mengeluh. Nomor 2, jangan nyalain siapa-siapa. Problemnya teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita ini bangsa yang dididik bukan untuk itu. Kita ini di bangsa yang dididik atau dibiarkan mengeluh. Dari kecil kalau kita ngelihat anak kecil mengeluh, anak kita, cucu kita mengeluh, kita malah mengendorse keluhan itu. Saya ambil contoh. Di sini kan masih banyak mahasiswa gitu. Anda mungkin nggak pernah dapat F seperti saya ya, gitu kan. Tapi kalau saya dapat nilai D, terus bapak ibu saya marah, Anda tahu jawaban saya? Dosennya gila, dosennya jahat.
Dosennya nggak pernah masuk. Soalnya susah. Menurut Anda, komunitas saya yang saya ceritakan, kasih statement kenapa saya dapat D itu, menerima nggak alasan saya? Menerima, pasti menerima kan? Dan malah mengehokan kan, kemana-mana gitu kan. Sampai misalnya orang yang nggak jelas pun tahu Irfan dapat D karena dosennya jahat. Ini buat bapak-bapak dosen, Anda mesti memahami bahwa para mahasiswa itu dengan mudah merubah pikiran dosen jahat, dosen killer. Saya 6,5 tahun kuliah, dosen saya semua jahat. Padahal saya senang-senang di Bandung kan. Kan yang jam tahun segitu kalau kuliah di Bandung cepat itu nggak bisa menikmati Bandung gitu. Kita lama-lama gitu kan. Tapi kalau kemudian kita sampaikan itu dan menyatakan bahwa dosen kita killer, do you think kita akan belajar untuk dari D jadi A? Enggak kan? Karena di mata kita juga dosennya killer kan? So, kita ini memang bangsa yang selalu mengeluh dan kita ini bangsa yang selalu menyalahkan orang lain. Tadi pagi saya baru dapat anekdot yang statement dari teman saya yang sangat menarik. Berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang tua Anda. Anda akan bahagia 10 kali lipat. Bukankah kita semua di sini sering menyalahkan orang tua kita? Ya kan? Saya juga nyalain orang tua saya. Kenapa saya jadi di Garuda? Padahal dulu cita-citanya jadi pilot Garuda, nggak boleh gitu kan. Nah, yang ketiga selalu ceria dan bahagia. Jadi memang kalau ditanya, kita selama 3 tahun itu kita coba nanya sana sini, memang teman-teman di Garuda, saya dan para direksi ngambil sikap itu, nggak ngeluh, nggak nyalain siapa-siapa, dan selalu ceria. Dan oleh sebab itu kita positif, dan oleh sebab itu kita punya solusi, dan oleh sebab itu kita lolos dari PKPU. Ya kan? Anda boleh bilang bahwa ini asal bunyi segala macam, tapi saya kasih tahu I have credential untuk discuss soal beginian. Kemarin kita tahun lalu saya bilang sama semua teman-teman di Garuda, kita ini tim yang paling fantastik di Republik ini. Walaupun Anda nggak ikut negosiasi, tapi semua orang di Garuda yang masih kerja di Garuda kan melewati proses ini gila-gilaan. Gaji saya potong loh Pak. Tahun 2020 saya potong setengahnya. Teman direksi bilang, bos lu gila lu baru beberapa bulan sini motong gaji. Oke. Saya tunda gajinya. Setengahnya semua saya potong, saya bilang saya tunda gaji 50%. Semua juga nanya, kapan dibalikin? Insya Allah. Ya kalau Tuhan mengizinkan kan. Ya akhirnya Tuhan mengizinkan, jadi kita bayar gitu kan. Tahun 2022 kita potong gaji, hampir semua orang 50% selama 1 tahun, sampai 2021-2022. Termasuk kita direksi dan komisaris. Komisaris saya nggak minta izin. Kalau saya minta izin pasti nggak diizinkan. Saya potong aja, besoknya saya bilang, Pak mohon maaf, gaji Bapak saya potong 50%. Saya juga soalnya Pak, terima kasih, balik badan, selesai. Karena saya juga penganut filosofi manajemen, ask forgiveness rather than permission. Ya kan, minta maaf lah daripada minta izin. Karena kalau Anda minta izin, pasti nggak diizinkan. Pasti nggak diizinkan. Anda kalau kerja di korporasi, datang ke direktur, Pak saya minta, Kak. Ya, tapi lakukan aja. Kalau salah minta maaf. Kalau nggak salah ternyata jadi bagus, itu jadi case study kan. Gitu. Oke, thank you.